Halo, kembali lagi di SBP OTW bersama saya Riko Yohanes dari GPIB Kasih Karunia Mupel Banten. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami masih Kau berikan berkat dan sukacita atas kebaikan-Mu juga ya Tuhan. Kami masih boleh di sini boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati, kuasa kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami kemampuan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Agar apa yang kami dapat boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh menjalankan kehidupan kami dengan baik agar seturut dengan sekendak-Mu saja Tuhan. Biarkan kami boleh selalu menyenangkan dan memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga minta maaf atas semua dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami alaskan semua dalam tangan-Mu. Biarkan Kau selalu menuntun kehidupan kami untuk boleh kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, dan menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Bapa melalui Aku yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Lukas 21 ayat 34 sampai 37 yang menyatakan sebagai itu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Demikianlah firman Tuhan. SBP terambil dari SBP pada hari Sabtu 18 Mei 2024 dengan judul Tetap Setia dan Selamat Menyambut Pentakosta. Tibalah di hari terakhir minggu kedua Mei 2024. Kemarin, butir ke-6 pokok ketiga pemahaman iman GPIB tentang manusia. Hari ini butir ke-7. Butir ke-7 pada pokoknya tentang manusia yang perlu pembaruan terus-menerus dan gereja hadir sebagai saksi kerajaan Allah. Oleh karena itu, setiap minggu kita perlu ibadah hari Minggu dan gereja GPIB menyelenggarakannya dengan tuntunan Roh Kudus sehingga kita sebagai penerima kuasa Allah tetap terus-menerus diperbaharui dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Hal ini juga merupakan inti dari Lukas 21 ayat 34 sampai 37. Supaya kita semua berjaga-jaga, maka terus-menerus diperbaharui, hingga pada saatnya nanti, Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, mendapatkan kita tetap setia. Selanjutnya, kita kembali pada benang merah, seluruh tema yang pernah dituliskan pada tulisan pertama minggu ini, bahwa karakter gerakan pemuda GPIB sepatutnya berkarakter Yesus Kristus dan menginspirasi orang Labora atau berdoa dan bekerja. Kemudian, supaya berkarakter Yesus Kristus dan menjadi inspirator Oret Labora, maka kita harus sadar bahwa kita sejatinya sebagai penerima kuasa Allah. Allah adalah pusat kehidupan dan bukan kita. Kita tidak mencuri kemuliaannya, tunduk pada otoritasnya. Tidak menyalahgunakan kuasa yang kita terima darinya, dan tetap setia. Teman-teman, sebagaimana sudah disampaikan di atas, hari ini terakhir minggu kedua. Besok sudah masuk hari Pentakosta. Kita mengingat rayakan turunnya Roh Kudus dan pemberian kuasa untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Semoga tulisan-tulisan dalam minggu kedua ini mempersiapkan diri kita masuk dalam Pentakosta dan menyadarkan kembali sejatinya kita sebagai penerima kuasa Allah. Selamat menyambut Pentakosta. Ya, teman-teman, masuk dalam renungan. Untuk renungan pada hari ini, aku setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, aku mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman, akhir-akhir ini sadar nggak sih kalau ternyata kita tuh sudah mulai nih mengesampingkan gereja, atau kita udah mulai tidak peduli lagi dengan gereja. Bahkan kadang-kadang gitu, gereja sudah lagi tidak dihayati menjadi tempat untuk kita merenungkan firman Tuhan, mengaku dosa dan mendengarkan firman Tuhan gitu. Tapi malah hanya sebagai tempat hiburan untuk kita bernyanyi dan bersenang-senang gitu. Mungkin juga karena lifestyle kita gitu, hidup kita mungkin
yang mempengaruhi itu. Kadang-kadang mungkin hari Sabtu teman-teman sibuk dengan masing-masing gitu ya, sibuk dengan kehidupan pesta pora teman-teman masing-masing, sehingga pada hari Sabtu itu udah capek, akhirnya hari Minggu ya teman-teman udah jadi males gitu untuk datang ke gereja. Sehingga kadang-kadang gereja tuh udah tidak lagi menjadi tujuan utama kita nanti hari Minggu gitu. Terus juga mungkin teman-teman, aku juga mau nanya gini, teman-teman merasa nggak sih akhir-akhir ini teman-teman mendengar gitu banyak ajaran-ajaran, pemahaman yang mengatasnamakan Kristus, tapi memiliki hal yang kontroversi gitu dan menyimpang yang disampaikan oleh pemuka agama, bahkan pendeta gitu ya, sehingga kadang-kadang mempengaruhi mungkin kehidupan kita, iman kita gitu, bahkan kita menjadi mempertanyakan gitu. Bahkan juga teman-teman sadar nggak sih bahwa akhir-akhir ini juga banyak orang tuh senang gitu untuk Kristen itu terpecah belah gitu, saling mungkin menyalahkan atau saling mungkin mencibir satu sama lain gitu. Bahkan pemuka-pemuka agama pun banyak yang saling menyerang satu sama lain gitu. Dan juga sekarang juga banyak gitu, kalau teman-teman sadari, banyak gitu ibadah yang tiba-tiba diberhentikan, tiba-tiba menjadi ramai gitu ya, diberhentikan karena tidak mendapat izin dan lain-lain. Dan sebenarnya toleransi menjadi tidak ada gitu. Jadi aku mau menyadarkan bahwa akhir-akhir ini pemuda, khususnya gerakan pemuda GPIB, kita tuh diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan gitu, dan banyak sekali permasalahan gitu, baik dalam luar maupun dalam diri kita juga gitu. Kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan godaan-godaan duniawi gitu ya, ajaran sesat, banyak hal gitu yang kita diperhadapkan gitu. Makanya kadang-kadang kayak kita tuh sedang berenang gitu melawan ombak yang sangat besar gitu. Padahal kita juga sekarang lagi belajar berenang, jadinya agak susah gitu melawan itu semua gitu. Tapi melalui ayat 34 tadi yang telah kita baca, melalui Lukas, Tuhan menyampaikan bahwa kita tuh akan diperhadapkan dengan hal itu gitu ya. Pesta pora tadi, kemabukan, seks bebas, pornografi, narkoba, dan hal kedagingan lainnya gitu. Jadi itu udah menjadi tantangan bagi kehidupan kita, teman-teman. Jadi kalau kita tahu juga mungkin rasul-rasul ataupun murid-murid Tuhan Yesus juga dulu mengalami hal yang sama gitu. Dan sekarang kita juga dalam konteks sekarang kita juga memiliki masalahnya masing-masing. Jadi bisa dibilang teman-teman untuk menjadi seorang Kristen, khususnya pemuda Kristen, itu sangat susah gitu. Jadi apalagi untuk menjaga iman kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu kayaknya akhir-akhir ini sangat sulit gitu. Nah teman-teman, aku mau mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Nah Pentakosta itu Tuhan tuh sudah mencurahkan gitu Roh Kudus ke dalam diri kita. Ibaratnya mendampingi kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan sama kita gitu. Sehingga seharusnya tidak ada hal yang mustahil yang kita lakukan untuk melawan hal itu semua. Tantangan, hal-hal duniawi, ajaran-ajaran sesat dan apapun, seharusnya kita bisa melewatinya semua dengan baik gitu. Karena Tuhan sendiri sudah mengaruniakan rohnya ke dalam diri kita. Jadi teman-teman, mungkin saat ini yang kurang adalah kita memperbaharui atau mengupdate diri kita nih, setiap harinya atau setiap minggunya gitu dalam kehidupan ini, untuk datang ke gereja mungkin mendengarkan firman Tuhan, untuk kembali dikuatkan gitu. Jadi mungkin aku sendiri menganggap bahwa mungkin akhir-akhir ini yang tadi seperti yang aku bilang, gereja sudah tinggalkan, dan banyak dari kita tuh yang sudah melupakan gitu bahwa Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus, dan seharusnya kita terus menjaga itu, terus berapi-api gitu ya untuk terus melayani Tuhan, dan terus boleh datang gitu, dan harus datang gitu dalam setiap ritual ibadah. Dan setelah ibadah kita juga harus bergerak gitu, menghasilkan sesuatu gitu dengan apa yang telah kita dapat gitu, bersaksi. Jadi teman-teman, harusnya ada hal tersebut terus dijaga dan terus dibangun gitu. Juga yang kedua ya, kita harusnya terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi gitu. Itu melalui berdoa. Jadi teman-teman minta gitu apa yang teman-teman butuhkan untuk melawan hal itu semua gitu. Jangan malah pasrah dan menyerah gitu dengan tantangan yang ada gitu. Jadi teman-teman boleh minta sama Tuhan
apa yang menjadi keresahan teman-teman dan tantangan teman-teman gitu dalam kehidupan pemuda saat ini gitu. Jadi seperti yang 36 juga udah disampaikan, Tuhan melalui Lukas bilang ya, ora et labora, berdoa dan bekerja. Teman-teman harus terus membiasakan berdoa, dan teman-teman harus membiasakan gitu ritual beribadah dengan Tuhan. Juga dari hal-hal lain seperti renungan, mungkin doa pagi, doa bersama keluarga, atau mungkin doa bersama teman, atau GP juga membangun gerakan baru, pelayanan baru gitu, sehingga terus dihubungkan satu sama lain. Jadi terus dalam setiap minggu itu atau setiap bulan kita memiliki kedekatan dengan Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita lepas dan kita terbawa ombak gitu, dan ikut dengan kehidupan kita, kehidupan duniawi pada hari ini gitu. Jadi teman-teman, aku mau mengajak teman-teman juga untuk terus gitu menjadi saksi gitu. Setelah teman-teman mendapatkan itu semua, Roh Kudus gitu, Tuhan teman-teman juga udah menjaga hubungan teman-teman dengan Tuhan gitu ya. Tetap ada aksi yang teman-teman harus lakukan, yaitu ya melalui pelayanan gitu. Teman-teman mungkin dalam pelayanan bisa dibilang cukup sangat memberatkan atau sulit gitu. Tapi teman-teman, satu hal yang mungkin aku dapat juga bahwa ternyata emang ya pelayanan itu berat gitu, kalau menurut pribadi gitu. Tapi ketika teman-teman gitu menggandeng tangan Tuhan gitu, menyerahkan semua sama Tuhan gitu ya, ketika teman-teman mungkin dimusuhi gitu ya, difitnah ataupun dicaci maki, atau teman-teman juga mungkin mengalami masalah perekonomian mungkin saat melayani, atau mungkin ada keluarga yang terpecah atau apapun gitu, teman-teman yakin ketika teman-teman menyerahkannya semua sama Tuhan dan berdoa tadi kembali, aku yakin teman-teman akan dikuatkan. Sampai saat ini pun saya pun juga masih terus melayani gitu dengan segala tantangan rintangan yang ada. Jadi pada akhirnya pun nanti juga Tuhan yang akan terus menolong teman-teman gitu. Jadi teman-teman akan melihat bahwa ternyata ya bukan kita yang bekerja nanti, tapi ada di belakang kita gitu. Makanya sampai sekarang saat ini saya juga terus jadi berapi-api gitu, karena apa yang telah Tuhan lakukan sama saya gitu. Walaupun banyak tantangan rintangan yang Tuhan telah kasih gitu, dan bahkan Tuhan terus mencoba gitu, memantik api gitu, membesarkan api gitu pelayanan yang dalam diri. Walaupun terkadang wah pelayanan berat juga nih, kayak gini-gini, aduh kenapa ya pelayanan seperti ini gitu, padahal kita udah bersungguh-sungguh, tapi ya tantangan akan selalu ada. Jadi teman-teman, saat ini saya juga terus jadi berapi-api gitu, karena apa yang telah Tuhan lakukan sama saya gitu. Walaupun banyak tantangan rintangan yang Tuhan telah kasih gitu, dan bahkan Tuhan terus mencoba gitu, memantik api gitu, membesarkan api gitu pelayanan yang dalam diri. Walaupun terkadang wah pelayanan berat juga nih, kayak gini-gini, aduh kenapa ya pelayanan seperti ini gitu, padahal kita udah bersungguh-sungguh, tapi ya tantangan akan selalu ada. Jadi teman-teman, itu akan terus kita perhadapkan. Jadi aku minta teman-teman ya terus itu bawa dalam doa, bawa dalam mungkin ikut beribadah gitu ya, setiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan, dapatkan kekuatan, diperbarui, terus kembali lagi melayani gitu. Nanti terus berputar gitu, dan jangan putus, sehingga nanti teman-teman akan terus diperbaharui dan terus diupdate, dan pada akhirnya teman-teman jadi seorang yang baru gitu, dengan versi yang baru, dan teman-teman juga menjadi berkat gitu, menjadi garam terang bagi pemuda-pemuda lainnya ataupun orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi teman-teman, aku yang mau sampaikan itu, dan juga teman-teman jangan juga menggantikan Tuhan. Jangan teman-teman tuh mengambil kedudukan Tuhan juga gitu, menjadi sombong, menjadi angkuh gitu ketika teman-teman sudah mendapatkan pelayanan gitu ya, mendapatkan pelayanan dan bersaksi dan berhasil gitu ya. Tapi ingat teman-teman, balik lagi seperti tadi firman Tuhan disampaikan oleh SBP, teman-teman harus ingat bahwa itu semua adalah kembali dari Tuhan. Jadi teman-teman harus tetap rendah hati dan sadar gitu bahwa semua ini tuh adalah Tuhan gitu yang memberikan gitu. Jadi itu yang mau aku sampaikan. Jadi teman-teman terus semangat, jangan kendor gitu, jangan jadi pemuda yang loyo gitu, patah semangat gitu ya ketika ada ombak gitu. Ya nangis boleh gitu, bersedih boleh gitu, tapi sebentar aja. Terus setelahnya teman balik lagi, berapi-api kembali, dekat lagi sama Tuhan, bangun lagi hubungan,
dan kembali terus melayani gitu. Jadi teman-teman mungkin yang di sini sedang melayani juga semangat gitu ya, dan jangan andalkan diri teman-teman sendiri gitu. Ya, teman-teman, sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Engkau telah memberikan kami berkat yang melimpah, dan Kau masih memberikan ya Tuhan kehidupan dalam kehidupan kami pada hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas juga kebaikan-Mu. Kau masih memberikan ya Tuhan kami pada hari ini ya Tuhan renungan dan membaca firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan yang boleh kami baca. Ya Tuhan, seperti yang telah Kau sampaikan kepada kami, tolong ya Tuhan dalam kehidupan ini. Bantu kami untuk terus boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Bantu kami untuk boleh menjadi inspirasi juga bagi banyak orang, agar kami terus boleh mewartakan kerajaan-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi namun sebelumnya Tuhan, bantu kami untuk boleh terus mendekatkan diri kepadamu melalui beribadah pada hari Minggu, dan juga tiap hari mungkin ya Tuhan membangun doa secara pribadi bersama dengan Kau ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami ya Tuhan teguran, berikan kami ya Tuhan kebijaksanaan, agar mampu terus menjadi alat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami serahkan semua kehidupan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu, bantu kami juga untuk terus boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Maafkan juga segala dosa dan kesalahan telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah doa anak-Mu ya Bapa, melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa kembali di SBP OTW minggu depan. Terima kasih. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!